anak-anak yang kamu merasa kecewa, bahkan mungkin sangat kecewa, eh, saya memaklumi itu terkait kebijakan dari gubernur kita yaitu Kang Deddy Mulyadi untuk anak-anak, anak-anak kita semua peserta didik yang merasa kecewa terhadap kebijakan ini. Artinya kalau bicara kecewa itu semua, selamat datang di Ngobrol Sekolah. Bareng aku, Salsabila Hairunisa, yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Sekarang kita udah kedatangan narasumber yang super kece nih dan pastinya inspiratif juga. Mari kita sapa Akang Yusuf Zamzami Atio. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Kang. Ya kelihatan lebih ini sih Kang cerah, kelihatan lebih 10 cerah tahun ya. lebih muda. Oh gitu. Betul banget. Makasih banyak ya Kang udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol santai sama saya di episode kali ini. Sama-sama. Langsung aja nih Kang, hari ini kita mau bahas topik yang lagi viral. Oh gitu. Tentang wisuda yang katanya nggak boleh diadain lagi. Oh iya. Tahu kan, lagi rame nih ya sekarang lagi ya. Rame banget di media sosial, di TikTok, di mana-mana tuh lagi rame banget Kang. Jadi langsung aja ke pertanyaannya ya Kang. Ya boleh. Pertama-tama kita mau nanya nih Kang, tanggapan Akang terkait wisuda yang nggak boleh lagi diadain di angkatan sekarang. Kebijakan ini tuh kan cukup kontroversial ya Kang. Banyak yang pro dan nggak sedikit juga yang kontra. Nah, tanggapan pribadi dari Akang gimana Kang? Waduh, berat juga ini ya. Berat juga ya. Lumayan soalnya ranah yang kontroversial. Baik teman-teman semuanya, terkait kebijakan larangan wisuda ini memang tertuang dalam surat edaran dari gubernur kita yaitu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan juga tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan bahwa larangan wisuda ini memang tujuannya adalah agar orang tua yang tidak mampu itu tidak merasa terbebani, karena memang banyak orang tua yang ngerasa kegiatan wisuda ini adalah kegiatan yang memang harus diadakan oleh sekolah, namun orang tua yang tidak mampu ini akhirnya memperjuangkan. Kenapa memperjuangkan? Karena anaknya pengen ikut wisuda, ada yang ngambek, ada yang nangis, ya kan? Akhirnya orang yang tidak mampu ini kan memperjuangkan, pinjam ke tetangga, ya ke yang lainnya juga, gitu kan? Nah ini kan akhirnya menjadi bahan pemikiran gubernur. Itu salah satunya diadakan kebijakan terkait larangan wisuda. Kemudian terkait pro kontra, tentunya tidak hanya wisuda ya, apapun tidak terlepas dari pro dan kontra. Bagi yang pro memang yang mereka yang merasa waktu itu ngerasa memang kegiatan wisuda ini adalah kegiatan yang istilahnya harus berjuang untuk ketercapaian kegiatan wisuda ini karena terbebani masalah finansial. Kenapa memang terbebaninya? Karena wisuda itu kan identik dengan yang mewah, megah, gitu kan. Tapi ada juga yang sederhana. Cuman siapa yang nggak pengen mewah tentunya ya. Apalagi anak zaman sekarang. Karena jadi konten, gitu. Iya, bahan konten. Betul, jadi kenangan, gitu. Nah ini adalah yang pro tentunya. Tentu juga ada yang kontra, yang tidak setuju ya. Yang tidak setuju ini karena memang dia ngerasa mampu untuk melaksanakannya, dan muncul dari si anak tersebut biasanya
angkatan yang memang lulus di tahun tersebut, yang menganggap bahwa wisuda adalah momen terakhir untuk didokumentasikan, untuk dijadikan kenangan, untuk menjadi konten juga, dan istilahnya berkumpul bersama teman-teman. Nah ini kan tidak terlepas dari pro dan kontra, tapi terlepas dari pro dan kontra, tujuan utamanya diadakan kebijakan ini adalah memang yaitu tadi, yaitu tidak membebani orang tua yang tidak mampu, karena wisuda yang memang biayanya cukup besar. Maka dari itu anjurannya kan ya silahkan diadakan kegiatan istilahnya perayaan yang sederhana tapi penuh makna. Iya benar ya Kang. Gitu. Jadi nggak perlu yang megah-megah, asalkan maknanya gitu ya Kang. Asalkan Betul. memorinya gitu ya Iya. Kang. Jadi sebenarnya kebijakan yang diadakan sama pemerintah tuh buat kebaikan juga sebetulnya. Kebaikan, istilahnya cita-cita mulia, namun mudah-mudahan cita-cita mulia ini tidak mengesampingkan nilai-nilai yang lainnya. Betul Kang. Oke, kita balik lagi ke topik nih Kang, ke pertanyaan kedua. Kan karena banyak yang kontra nih Kang sama Banyak yang kontra iya, ya? banyak yang kontra sama kebijakan tadi, karena merasa wisuda itu tuh momen penting gitu. Oke, Jadi itu yang kontra ya. jadi menurut Akang sendiri nih, selain wisuda, bentuk apresiasi apa sih yang ideal gitu loh selain wisuda? Karena kan untuk sekarang wisuda di SMA tuh udah gak diboleh diadakan Ya, kan? betul sekali. Terkait apresiasi itu memang tidak mesti harus seremonial yang mewah dan megah. Oh, Banyak alternatif yang lain yang bisa dilaksanakan. Di antaranya ya misalnya acara tasyakura. Kan kegiatan wisuda itu sebenarnya acara bersyukur ya. iya. Cara bersyukur, intinya bersyukur atas perjuangan selama 3 tahun menempuh perjuangan, ditutup dengan kenangan indah gitu kan. Tapi kan tidak harus mewah, megah, mahal gitu. Bisa dilaksanakan dengan sederhana. Maka seremoni yang ideal, kalau bicara ideal memang susah ya. Iya. Ideal tuh ukurannya susah, tapi minimal ada alternatif lain yang bisa dilaksanakan dengan biaya yang sederhana tapi penuh makna. Balik lagi ke penuh Balik makna lagi, ya. itu yang dianjurkan. Benar. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apresiasi yang ideal tuh susah ya Kang, karena masing-masing orang tuh punya Perspektif ideal. sendiri bicara Punya ideal. masing-masing. Perspektif saya ya seperti ini, belum tentu Salsa Nggak seperti itu. sependapat dengan Iya, saya gitu. betul. Makanya selalu ada pro dan kontra. Betul Kang, betul. Terakhir nih Kang, oke. masih dalam kasus wisuda. Waduh, ini emang topik wisuda nggak ada habisnya. Bener Kang, lagi booming banget soalnya. Kalau misalnya nih Akang bisa ngobrol langsung sama anak-anak yang kecewa gara-gara gak ada wisuda, Akang mau Oke. nyampein apa ke mereka Kang? Oke, waduh, ini anak-anak Kang nih semuanya ya. Baik untuk anak-anak yang kamu merasa kecewa, bahkan mungkin sangat kecewa, saya memaklumi itu terkait kebijakan dari gubernur kita yaitu Kang Deddy Mulyadi untuk anak-anak Kang, anak-anak kita semua peserta didik yang merasa kecewa terhadap kebijakan ini. Artinya kalau bicara kecewa itu kan keinginan yang ingin dicapai itu tidak tercapai. Maka akan perlu sampaikan bahwa tahun ini atau mungkin entah sampai kapan tidak ada perayaan atau wisuda. Perpisahan istilahnya tidak ada kemewahan. Tetapi untuk mengukur perjuangan kalian selama 3 tahun itu tidak bisa diukur dengan seremoni yang mewah. Tapi justru perjuangan kamu itu sendiri yang menjadikan kamu itu adalah istimewa. Maka kami guru semuanya di sini merasa bangga atas perjuangan kamu semuanya hingga menghantarkan kalian kepada titik akhir. Maka
untuk menutup kegiatan akhir ini ya tidak mesti dengan seremoni yang mewah, tidak mesti dengan yang megah, gitu kan? Tetapi perjuangan kamu yang kamu laksanakan selama 3 tahun itu yang menjadi bernilai, yang menjadi bermakna. Maka dari itu ini adalah bukan akhir, justru ini babak awal untuk melanjutkan perjuangan di kehidupan yang selanjutnya gitu. Kita merasa bangga bahwa kalian sudah lulus dan tantangan yang paling terbesar adalah untuk menaklukkan dunia ini. Gitu kesal-salan. Iya, dalam banget Kang jawabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Akang bisa jadi pelipur lara bagi teman-teman semua. Jadi intinya gak usah kecewa karena nggak ada wisuda, karena bentuk apresiasi bukan hanya dari wisuda. Tidak ya hanya kan wisuda, banyak alternatif yang lain lah yang bisa kita laksanakan secara sederhana namun bermakna. Tapi tenang nih guys, sesi podcast belum selesai karena selanjutnya akan ada sesi spesial, yaitu sesi Q&A dari siswa-siswi SMK YAJ yang akan dijawab oleh Akang Yusuf Zamzami Atia. Terima kasih. Nah, kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih Kang. Pertanyaan spesial dari teman-teman yang ada di forum Q&A. Ya. Pastinya seputar YAJ nih Kang. Oh gitu. Semoga Kang berkenan buat menjawab ya Kang. Ya, kalau bisa dijawab kita jawab. Kalau nggak bisa ya tidak bisa. Tidak bisa. Semampunya. Oke nih Kang. Kita ke pertanyaan pertama. Bagaimana sistem SMK YAJ untuk tahun ajaran baru nanti? Apakah akan diterapkan seperti yang Gubernur katakan, yaitu mengirimkan siswa yang tidak taat ke barak TNI, atau dipertimbangkan terlebih dahulu? Karena seperti yang kita tahu ya Kang, dari isu-isu yang ada di media sosial gitu, katanya anak-anak murid yang nggak taat peraturan tuh bakal dikirim ke barak TNI sama Gubernur Jawa Barat. Gimana Kang tanggapan dari Akang sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa ya, keren ya pertanyaannya. Belum istilahnya masih hangat lah ya. Masih hangat. Ya terkait pengiriman peserta atau mengutus peserta untuk ke barak militer. Tentunya ini syarat yang paling utama adalah harus atas izin orang tua. Jadi seingin atau sekenceng atau kekeh kita untuk mengirim anak ini ke barak militer, kalau orang tua tidak mengizinkan maka tidak bisa diberangkatkan. Maka dari itu bicara memberangkatkan siswa yang akan kita kirimkan ke sana, itu kan indikatornya adalah dia tidak taat peraturan. Cuman yang sudah ramai ini adalah anak-anak yang memang sering tawuran. Nah, di sekolah kita alhamdulillah nih jarang ada kasus tawuran ya Kang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada dan ya jangan sampai lah. Jadi mudah-mudahan terkait pengiriman ya tergantung situasi kondisi. Kalau memang ada yang harus kita berangkatkan atas dasar izin orang. Tapi kalau memang tidak ada ya ini ya kita tidak berangkatkan. Karena nggak ada yang mau dikirim juga ya Kang. Jadi tidak bisa istilahnya kita pastikan. Kita lihat situasi dan kondisi yang ada aja nanti. Gitu, jadi kesimpulannya kalau emang ada yang berkasus gitu ya Kang, bakal dikirimin ke sana tapi atas izin orang tua. Betul. Gitu atau ya, misalnya ada yang mau berangkat nih, ya, mendaftarkan ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah kita istilahnya cari-cari siswa lagi. Misalnya pas mau daftar orang tuh udah mengizinkan, wah itu udah enak banget. Majuin gitu. diri ya. Iya. Ibarat ditunjuk dia tunjuk tangan. Dan ketika kita mengutus pun kan harus diseleksi administratif lagi di sana. Apakah misalnya langsung diterima di sana, langsung diberangkat, ini kan ada tahap 1 nih. Iya. Tahap 1 berapa peserta, nanti ada tahap selanjutnya. Jadi difilterisasi ya Kang. Iya, di dinas pendidikan itu. Banyak alurnya gitu ya sebelum ngekip di barak TNI-nya. Betul, jadi ini yang di Kota Depok. Ini kan dikumpulkan dulu di Kota Depok, ini dari sekolah mana dikumpulkan, ada berapa siswa yang akan diberangkatkan. Kalau memang sudah fit, diberangkatkan. Itu kan dikumpulkan dulu di dinas pendidikan datanya ya.
alurnya gitu, banyak pertimbangannya juga. Betul. Kalau misalkan nggak ada kasus ya ngapain dikirim juga ya Kang? Ya, walaupun sebenarnya tidak apa namanya, tidak mungkin tidak ada kasus sih pasti ada, cuman berat atau ringan gitu bobotnya. Tergantung skalanya ya Kang. Betul. Nah, yang diberangkatkan, yang dianjurkan ini kan anak-anak yang memang tawuran, yang kenakalannya udah lumayan bobotnya berat lah. Kalau yang memang ringan, ya masih bisa kita bina, ya bukan berarti istilahnya tidak kita berangkatkan. Tapi balik lagi kalau anaknya mau, orang tuanya mau, ya apa? Ya, kalau bagus gitu ya Kang. Jadi selagi masih bina di sekolah ya bakal di sekolah dulu. Kita bina di sekolah dulu. Kecuali kalau emang kasusnya udah terlalu berat baru Betul. bakal diberangkatkan. Tapi dengan catatan selagi kuota masih ada. Benar. Selagi kuota masih ada. Oke nih Kang, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oh, masih ada. Waduh, kayaknya seru banget, banyak yang nanya nih. Banyak yang nanya, excited banget Kang. Hmm. Apalagi nih tentang ultras nih Kang, Waduh, favoritnya anak laki-laki. ultras ya? Iya. Nih Kang, pertanyaannya, gimana sih menurut Akang kegiatan ultras bisa membantu menaikkan nama sekolah melalui prestasi? Misalnya juara 1 best supporter, dan apakah sekolah mensupport kegiatan ultras seperti sekolah mensupport kegiatan organisasi lainnya? Oke, baik. Tentunya sekolah itu akan mendukung atau mensupport anak-anak yang memang berprestasi. Cuman memang ada beberapa prestasi yang sudah dilakukan, sudah ada regulasinya gitu kan. Nah, untuk ultras sendiri ini kan di SMKY aja tentunya belum ada penanggung jawabnya. Contoh kalau ekstrakurikuler ada penanggung jawabnya, pelatihnya gitu kan. Nah, regulasinya juga ada gitu. Nah, hal-hal yang memang belum diatur, belum ada, bisa kita usulkan dan itu bisa menjadi regulasi, dan next ke depan kalau memang ini bisa menjadi prestasi bahkan membawa nama baik sekolah, kenapa tidak? Iya, Gitu. iya Kak. Kan untuk membawa nama baik sekolah, nama dirinya, nama sekolahnya, nama orang tuanya, kenapa tidak? Kita dukung. Tuh. Jadi selagi kegiatannya positif, Positif. tentu bakal disupport dari sekolah ya Kang. Selagi nggak Support merugikan. itu kan banyak maknanya. Betul. Banyak maknanya. Tinggal kita dari perspektif mana gitu kan. Karena macamnya tuh banyak ya Kang. Iya, support. Saya hadir itu udah support loh. Iya, betul Cuma Kang. hadir aja gitu. Ada dengan support dengan yang lain. Oke Kang, makasih banyak nih Kang. Sama-sama Kak Pertanyaannya Salsa. udah habis. Saya selaku host di sini mau ngucapin terima kasih banyak atas waktu Sama-sama, Kak dan Salsa. jawabannya yang keren-keren Waduh, banget. Lalu berlebihan sepertinya. Enggak Kang, beneran. Dan tentunya makasih banyak juga buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan di forum kemarin. Semoga apa yang kalian tanyakan terpuaskan oleh jawaban dari Akang Yusuf Zamzami Atyo. Walaupun saya bukan alat pemuas ya. Iya. Oke, segini aja episode podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih, bye-bye. Engkau masih ada